Jak TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana? Tetap di Ganas Mustik. Sudah jiwaku izinkan ku hanya untukmu. Bantu kami saksikan Ganas Mustik Jak TV. Nomor tetap di Ganas Mustik. Kobe Bryant, big finish! Win for the win! Again, yes, again. Leon Walkway, alley-oop, throws it down. Durant, to no one's surprise, coming up big down the stretch. Sebenarnya saya punya sakit vertigo ini udah lama ya. Kalau udah ke medis dinyatakan vertigo saya itu setiap bulan pokoknya habis obat mesti kambuh lagi, terus perut mual. Ditambah Pak Sony saya dinyatakan harus paket 5 kali. Saya jalanin semua 5 kali. Pertama saya belum begitu berkurang, sementara kedua kali penyakit saya berkurang, udah enakan. Ketiga, keempat kali penyakit saya udah sembuh. Yang pertama saya pernah dirawat tuh sampai 9 hari di rumah sakit. Nah di situ bukannya makin terasa apa gimana, badan makin gak karu-karuan ini, malah mengarah kepada depresi. Terus di suatu saat pas begitu saya habis sholat malam itu kebenaran melihat di TV. Nah kebenaran Bapak Sony di situ. Nah alhamdulillah karena saya dulunya kuliahnya di sini di Unjung, jadi saya tahu persis ini hutan kayu. Nah setelah dipegang Bapak Sony yang pertama itu, nah, beliau langsung mengatakan, maaf ini Pak Usman, ini saya pegang 5 kali. Nah akhirnya dimulai pegang yang kedua, yang ketiga itu mulai konsen. Kalau sholat itu nggak berani berdiri. Saya sakit kontak asli ya, jantungnya ada, lembahnya ada, sudah lama sejak tahun 86 saya itu sakit ya kan. Sebelumnya saya itu udah berobat kemana-mana, ke dokter udah, ke dokter bermacam-macam dokter itu udah ya, ke alternatif udah banyak lah, ke orang pintar juga udah, ke kiai udah, minta air, minta doanya. Sekarang ya udah kesini memilih. Alhamdulillah kalau itu ada perubahan. Jadi perasaan yang dulunya rasa takut, rasa gelisah, rasa cemas itu pada waktu itu hilang 1 kali aja, alhamdulillah. Terus kedua kali, ketiga kali yang di perut itu hilang lagi. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Jantung koroner, mulai-mulainya sih kolesterol tinggi itu
Terus lama-lama kok rasa nggak enak di dada gitu, sebelah kiri penat gitu. Terus kadang-kadang juga suka nyeri, pusing, kepalanya pusing, leher tuh kaku gitu ya. Nah udah gitu terus aduh gimana nih begini nih, akhirnya lihat di TV, di JTV itu ada Ustadz Sony. Ya udah berobat ke sini. Alhamdulillah waktu diterapi dari pertama tuh udah mulai ada kemajuan gitu ya. Udah dadanya udah agak lega gitu, udah tidurnya juga udah pulas gitu, udah itu. Terus tenang gitu, jadinya nggak bingung kayak tadinya gitu, gelisah gitu. Lama-lama sampai 9 kali, alhamdulillah udah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Saling bantu membantu, saling tolong menolong. Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah sama Allah dan taat sama Rasul dan para pemimpin kalian. Mudah-mudahan aspirasi dan suasana ini bisa menjadi doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Saya melihat acara-acara yang ditayangkan oleh JEK TV cukup menarik dan sudah mulai menarik lah atau menggamit ya sebagian pemirsa yang ada di Jakarta Raya dan sekitarnya ini. Jadi bagaimana dunia penyiaran ini bisa meningkatkan ekonomi kita, meningkatkan kreativitas anak bangsa, dan juga bisa berperan di dalam memberikan pencerahan-pencerahan dalam tayangan-tayangan JEK TV di masa yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roma Irama. JEK TV adalah TV lokal terbangkan masyarakat Jakarta. Maju terus JEK TV, JEK TV, My City, My TV. Ya pemirsa, tak terasa kita sudah memasuki segmen terakhir, tapi jangan sedih, insya Allah kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan di Terapi Kalbu The Power of Soul setiap hari Senin sampai hari Jumat. Mungkin ada kesan-kesan nggak dari Ibu Mariatun sendiri nih terhadap terapi kalbu? Bagaimana Ibu kesan setelah sudah menjalani pengobatan atau terapi kurang lebih berapa lama jadinya totalnya Ibu sampai sekarang nih dengan waktu yang tadi Ibu istilahnya suka-suka hati ya Ibu ya? Sebetulnya sih saya pengobatan ke Pak Sodi itu mungkin baru 6 bulan tapi sebenarnya kan kalau dipikir nggak perlu sampai 6 bulan, tapi saya ulur-ulur aja gitu. Ulur waktu tadi itu. Jadi kesannya bagaimana itu? Kesannya buat saya positif, cukup cukup membantu untuk para klien yang menderita, mungkin tadi sudah ke dokter dan sebagainya, tidak ada perubahan. Mungkin dengan pergi ke Pak Ustadz Sony, saya yakin bisa ada perubahan. Apa kata Pak Ustadz benar,
bagaimana kita dulu, karena sebenarnya Allah itu bisa menyembuhkan pasiennya, karena tapi Allah memberikan pasti Allah akan menyembuhkannya Ibu ya. Karena prinsip sebetulnya kalau dokter sebetulnya sudah mengatakan kalau namanya obat itu sebenarnya racun, memang benar. Jadi jangan bangga dengan minum obat, karena minum obat itu sebenarnya kita minum racun. Memang benar ada. Setelah saya ke Pak Ustadz Sony, benar, karena memang benar Pak Ustadz tidak menggunakan apa-apa. Apalagi tadi dijelaskan Pak Ustadz, ada bacaannya nggak sih? Ternyata memang tidak gitu. Saya juga, Mbak baca apa? Nggak ada gitu. Sama Mbak baca apa tadi Mbak? Saya selalu gitu, apa yang dibaca? Ternyata memang tidak itu. Permohonan kepada Allah itu sendiri. Dan alhamdulillah diijabah, Ibu sudah bisa hadir di sini. Itu dia ya. Alhamdulillah anugerah yang tidak terlupakan tentunya buat Ibu juga tanpa operasi akhirnya ya Ibu ya. Sampai sekarang ya Ibu ya. Dari 2 tahun ya Ibu ya. Alhamdulillah. Dan mungkin sekarang kita akan mendengarkan kesimpulan yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita yang mengenai tema yang kami bahas hari ini, yaitu mengenai syaitan itu sendiri, dan akan dilanjutkan dengan doa bersama. Silakan Pak Ustadz Sony. Ya, terima kasih Mbak Masya. Para pemirsa JAK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, dari obrolan malam ini dapatlah kita simpulkan bahwa pentingnya dalam hidup ini kita mengenal siapa kita dan siapa setan, agar supaya kita bisa mengenali musuh kita yang sebenarnya. Sebab Allah di dalam kitab suci berkata, perangilah setan dengan sungguh-sungguh. Nah, agar kita dapat memerangi, kita tentunya harus tahu siapa setan itu sebenarnya, dan ada di mana dia sebenarnya, dan dalam bentuk apa dia ada di situ. Dan ternyata para pemirsa, setan bisa ada di mana-mana di dalam tubuh manusia, dan termasuk bisa berada di dalam tubuh kita, dan dia berbentuk kotoran-kotoran hati. Karena itu saya mengajak diri saya dan juga para pemirsa, mari mulai hari ini ke depan perangi setan yang dalam bentuk kotoran hati itu, yang setiap saat dia akan terus masuk di dalam hati kita, di dalam hati keluarga kita. Jangan biarkan setan itu menguasai hati keluarga kita, terutama hati kita sendiri. Baiklah para pemirsa, mengingat karena waktunya memang sudah mendesak, seperti biasanya, mari kita akhiri acara ini dengan sama-sama kita berdoa. Dan biasanya saya di dalam berdoa selalu menyatakan 3 hal. Yang pertama, saya timbulkan rasa takut yang sangat tinggi kepada Sang Pencipta. Yang kedua, saya timbulkan rasa harap agar doa ini dikabulkan. Dan yang ketiga, saya nazarkan untuk tujuan kebaikan. Untuk saudara-saudaraku, para wali-wali Allah dari seluruh agama, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami adalah manusia ciptaan-Mu yang sangat penuh dengan kekurangan, Rob. Hanya Engkau yang dapat menutupi kekurangan yang ada di dalam diri kami ini. Rob, Kau ciptakan setan di alam jagat raya ini. Dan dengan penciptaan setan di alam jagat raya ini, itulah yang membuat kami sering tergoda, Rob. Hati kami sering tergoda oleh ulah-ulah setan itu. Karena itu kami mohon, Rob, jagalah hati kami, bersihkanlah hati kami dari setan-setan yang selalu mengganggu hati kami ini. Kami yakin dan kami percaya bahwa tiada daya dan kekuatan selain daripada kekuatan ini. Hanya kekuatan-Mu lah yang dapat merubah ini semua. Berikanlah kekuatan-Mu kepada hati kami, agar hati kami bersih dari pengaruh-pengaruh syaitan yang selama ini mengganggu hati kami, baik sekarang maupun kemudian. Kabulkanlah permohonan kami ini. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz Sony Sutrisna. Terima kasih Ibu Mariatun sudah hadir di sini. Sehat selalu ya Ibu ya, insya Allah. Salam buat keluarga ya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Insya Allah kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan hari Senin sampai Jumat pukul 12 malam di acara yang sama, yaitu Terapi Kalbu The Power of Soul. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.